Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iriana Nufazrianti, mahasiswa PPG Prajab tahun 2023 Angkatan 1, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan tentang digital storytelling. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu digital storytelling. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin untuk menjelaskan digital storytelling. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu digital storytelling. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan manfaat digital storytelling. Kemudian, poin yang ketiga, saya akan menjelaskan implementasi digital storytelling. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan manfaat pedagogi digital storytelling. Baik, saya akan menjelaskan apa itu digital storytelling. Dari penjelasan Somos dan Kordaki tahun 2012, digital storytelling mengandung beberapa elemen, yaitu kolaborasi, inovasi, motivasi, dan kreativitas. Baik, saya akan menjelaskan apa itu digital storytelling. Dari penjelasan Somos dan Kordaki tahun 2012, nah, hal ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menawarkan serta menjanjikan dibanding pembelajaran konvensional biasa. Nah, hal ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menawarkan serta menjanjikan dibanding pembelajaran konvensional biasa. Nah, hal ini merupakan salah satu digital storytelling ini dapat memacu peserta didik untuk menjadi lebih kreatif, karena peserta didik akan menjadi pendongeng yang kreatif dengan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, pemilihan topik, pembuatan skenario, penelitian topik, dan aktivitas mendongeng. Menurut Barrett, digital storytelling menggabungkan 4 komponen penting, yaitu yang pertama, keterlibatan peserta didik, kemudian pembelajaran yang mendalam, lalu pembelajaran yang berbasis proyek, dan yang terakhir yaitu integrasi teknologi. Kemudian, digital storytelling ini merupakan titik awal yang baik untuk peserta didik dalam mengembangkan kurikulum diskusi yang akan dituangkan ke dalam kelas. Kemudian, setelah berdiskusi, peserta didik akan mengembangkan hasil diskusi tersebut ke dalam kalimat atau kata, terutama dalam pengajaran atau pembelajaran yang berbasis
Nah, terdapat dua manfaat utama yang ada di dalam digital storytelling. Yang pertama yaitu memfasilitasi pembelajaran di abad 21, dan yang kedua yaitu mendukung pengembangan bahasa dan literasi untuk peserta didik. Untuk mencapai harapan dan tujuan semua itu, kita sebagai guru dan fasilitator dipaksa dan didorong untuk lebih mempelajari dan mendalami bagaimana penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran, terutama kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar kegiatan pembelajaran di dalam kelas lebih efektif dan peserta didik merasa lebih terfasilitasi. Kemudian ada implementasi digital storytelling pada pembelajaran daring dan bauran. Ada 7. Yang pertama yaitu point of view, kemudian yang kedua ada dramatic question, kemudian yang ketiga ada emotional content, yang keempat kemudian ada give of your voice, lalu yang kelima ada soundtrack, kemudian yang keenam ada ekonomi, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu pacing. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang implementasi digital storytelling. Yang pertama ada point of view. Point of view merupakan perspektif atau sudut pandang dari seorang kreator dan penonton tentang bagaimana alur cerita digital storytelling tersebut. Kemudian ada dramatic question. Dramatic question merupakan adegan atau alur cerita yang menarik perhatian penonton, kemudian akan menjawab pertanyaan di akhir cerita. Kemudian ada emotional content. Emotional content merupakan konflik yang terjadi antara tokoh dan orang yang terlibat. Kemudian yang keempat ada give of your voice. Give of your voice yaitu cara membuat ciri khas dengan background voice atau narasi konten digital storytelling. Kemudian yang kelima ada soundtrack. Soundtrack merupakan musik atau elemen suara lain yang dipilih untuk melengkapi konten digital storytelling. Kemudian yang kelima ada ekonomi. Ekonomi merupakan banyaknya cerita yang dapat divisualisasikan secara menarik dan efektif dalam bentuk digital storytelling yang menggabungkan beberapa foto atau video dan narasi secara singkat. Kemudian yang terakhir ada pacing. Pacing merupakan irama dan kecepatan cerita digital storytelling yang disampaikan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan 6 rubrik penilaian desain pembelajaran abad ke-21 yang mempresentasikan keterampilan yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh pembelajar abad ke-21. Yang pertama ada keterampilan berkolaborasi, yang kedua ada keterampilan berkomunikasi, yang ketiga ada keterampilan mengkonstruksi pengetahuan, yang keempat ada keterampilan pengaturan diri, yang kelima ada keterampilan berinovasi dan memecahkan masalah di dunia nyata, dan yang terakhir yaitu yang keenam, keterampilan menggunakan ICT dalam pembelajaran. Keenam hal tersebut merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan digital storytelling dalam kegiatan pembelajaran. Selain peserta didik belajar mengembangkan keterampilan mengkonstruksi pengetahuan dengan menyusun cerita, peserta didik juga berkolaborasi dalam mengerjakan proyek digital storytelling bersama teman-temannya di dalam grup. Mereka juga belajar untuk mengatur timeline, membagi dan mengatur pekerjaan, fungsi dan tugas di antara mereka, serta menentukan batas waktu pengerjaannya. Peserta didik melakukan inovasi menggunakan beragam aplikasi dengan memasukkan unsur-unsur digital storytelling yang berupa gambar, video, musik sebagai background, serta rekaman audio.
Dalam menyusun digital storytelling tersebut, peserta didik mengkolaborasikan teknologi yang sudah dikenalkan oleh guru mereka, ditambah dengan hasil eksplorasi mereka sendiri, menentukan teknologi serta aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Para peserta didik juga belajar mencari pemecahan masalah ketika terjadi kendala seperti menentukan tema atau topik desain, lalu kelompok yang sulit diajak bekerja sama dan kurang memiliki komitmen, serta teknik penggunaan aplikasi. Nah, beberapa hal tersebut didiskusikan bersama-sama untuk kemudian dicarikan solusinya. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran digital storytelling. Ada 4. Yang pertama yaitu menulis cerita, yang kedua ada merancang storyboard, yang ketiga yaitu mengembangkan digital storytelling, dan yang terakhir yaitu menampilkan digital storytelling. Nah, bagaimana teman-teman tentang penjelasan digital storytelling yang telah kita saksikan tadi? Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk kita semua ya. Sekian penjelasan dari saya tentang digital storytelling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.